Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari matematika mengenal lingkaran. Apa itu lingkaran? Ya, lingkaran merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh satu garis lengkung. Ketika semua garis lurus yang ditarik dari titik tertentu di dalam garis lengkung ke garis pembatas lainnya adalah sama. Oleh karena itu, lingkaran memiliki simetri lipat yang tak terhingga. Berikut merupakan contoh dari lingkaran. Ini merupakan satu lingkaran penuh, kemudian ini merupakan setengah lingkaran. Kenapa? Karena ketika satu lingkaran penuh kita bagi dua dan kita arsir salah satunya, ini menandakan 1/2, satu dari dua bagian. Sedangkan ini merupakan 1/4. Kita lihat arsirannya, ada 1 dari 4 keseluruhan bagian. Dan ini merupakan 3/4. 3 yang diarsir dari 4 keseluruhan. Paham nak? Jadi garis lengkung itu yang mana? Garis lengkung itu yang ini. Semua yang mengelingkari ini disebut dengan garis lengkung. Ya. Ini juga sama semuanya. Maaf, ini gambarnya terlalu buruk. Ya. Nah, ini semua garis lurus apabila kita tarik dari sini ke sini, juga dengan dari atas ke bawah, ini semua sama. Semua sisi dari sini kita tarik ke atas. Maaf, ini harusnya ke sini ya, Nak. Kemudian ini juga kita tarik terus. Semua sama. Ini jika kita lipat dari bagian manapun, dia akan sama. Ya, mohon maaf ini tidak terlalu baik. Selanjutnya kita akan mempelajari titik pusat lingkaran. Yang mana sih yang dinamakan dengan titik pusat lingkaran? Ya, ini merupakan titik pusat lingkaran J. Contohnya, yang ada di tengah-tengah lingkaran, pusat dari lingkaran tersebut. Selanjutnya yaitu jari-jari lingkaran. Ini dia, kita contohkan ada sebuah lingkaran berikut ini. Yang mana yang dinamakan jari-jari? Jari-jari biasanya disimbolkan dalam istilah matematika adalah R atau radius. Nah, jari-jari pada lingkaran tersebut adalah panjang dari K ke O, kemudian L ke O, M ke O, dan N ke O. Ini merupakan jari-jarinya. Adakah jari-jari yang lain? Ada. Dari sini sampai ke titik pusat, ini merupakan juga jari-jari. Atau kita ambil dari garis ini, titik ini kita tarik ke titik pusat, juga jari-jari semua. Dari bagaimanapun, apabila kita tarik dari manapun ke titik pusat hanya setengah ya, nah ingat itu merupakan jari-jarinya atau radius. Selanjutnya yaitu diameter lingkaran. Ini dia contoh lingkarannya. Diameter disimbolkan dalam istilah matematika adalah D. Pada lingkaran ini, yang mana diameter lingkarannya? Diameter lingkarannya yaitu panjang dari P hingga ke R dan juga panjang dari Q sampai juga S. Adakah lagi selain ini? Ada tentunya. Seumpama kalau kita tarik garis lurus dari sini, Nak, sampai ke bawah terus, ini juga diameternya. Ini pun juga sama, kita tarik terus garis lurus sampai ke ujung lagi, diameter. Paham bedanya dengan jari-jari? Kalau jari-jari hanya setengahnya saja, tetapi kalau diameter full sampai ketemu lagi garis lengkung. Ini juga kita tarik merupakan diameter. Ingat garis lurus ya, Nak. Mohon maaf ini gambarnya tidak lurus karena saya hanya menggunakan pennya saja. Selanjutnya, sedangkan jari-jarinya kita tahu kalau di garis ini yaitu
dari P ke T, dari Q ke T, dari R ke S, dan juga dari S ke T. Kemudian busur lingkaran. Perhatikan lingkaran-lingkaran tersebut, nak. Ini, dan ini. Nah, berikut ini merupakan contoh busur pada lingkaran P, R, dan Q, di mana R sebagai titik pusatnya, dan P ke R jari-jari, Q ke R juga sebagai jari-jari. Yang mana yang dinamakan busur dalam lingkarannya, ini dia busurnya. Perhatikan, nah ini adalah busur 90 derajat. Pernahkah kalian menggambar menggunakan garis busur? Biasanya tuh setengah lingkaran seperti ini, nak. Nih, maaf ini lurus ya. Kemudian seperti ini. Biasanya itu 180 derajat. Nah, 90 ini adalah dibagi 2. Bentuknya 90 derajat. Kemudian setengahnya lagi dari 90 derajat, busurnya adalah 45 derajat. Ini juga ada 135 derajat busurnya. Ini yang saya beri tanda, ini yang dinamakan busur pada lingkaran. Ini 180. Seperti yang saya bilang tadi, bentuk dari penggaris busur. Ini ada 125, bukan dari ke kiri, tetapi ke kanan, dari P hingga ke Q ke kanan sini. Mohon maaf ya apabila kurang tepat. Nah, kemudian ini juga 270, bukan ke kiri. Ingat, searah jarum jam saya gambarkan di sini, yaitu ke kanan. Ini besarannya yaitu busur 270 derajat. Pahami betul-betul, nak, ya. Sekarang kita beralih ke tali busur lingkaran. Kalau tadi kita pelajari busur, sekarang tali busurnya. Yang mana tali busur pada lingkaran? Perhatikan 3 gambar berikut, nah. Tali busur ini saya sudah beri tanda yang garis warna biru. Nah, apabila tadi busurnya adalah garis lengkungnya, nah tali busurnya adalah garis lurusnya yang menghubungkan kedua huruf ini, T ke U. Gambar kedua berarti garis busurnya yang dari V ke W, dan gambar ketiga dari X ke Y. Paham, nak? Nah, ini dia contohnya tali busur pada lingkaran, yaitu garis T ke U, V ke W, dan juga X ke Y. Selanjutnya kita mempelajari tembereng lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Sudahkah kalian ada yang tahu mana itu tembereng? Ya, tepat, tembereng itu yang saya beri garis arsir. Kita mulai pahami tadi. Ini merupakan apa, nak? Panjang dari tengah sampai ke ujung sini. Ini merupakan jari-jari. Ini juga merupakan jari-jari. Yang mana titik pusatnya? Ini dia titik pusatnya, ada di tengah. Lalu busurnya, ini dia busurnya nih, garis lengkung. Mohon maaf ya, garis lengkung ini. Nah, ini garis lurus, kemudian itu busurnya, dan ini tali busurnya lurus. Duh, mohon maaf ya, agak buruk. Nih, saya ulangi. Sini. Nah, yang diarsir ini atau arsiran hitam ini yang dinamakan tembereng pada lingkaran. Jelas, nak? Mohon maaf kalau gambarnya kurang baik. Dan berikutnya kita mempelajari juring lingkaran. Yang mana sih yang dinamakan juring pada lingkaran? Ya, juring lingkaran ini dia gambarnya, atau bagian yang diarsir atau bidang yang dibatasi oleh busur lingkaran dan 2 jari-jari lingkaran. Ya, ini seharusnya gambarnya lurus. Ya, ini lurus, tidak peyang seperti ini. Oke, ya, paham, nak? Apabila ini saya beri garis lagi di sini, kemudian ini kita arsir lagi, ini juga merupakan juring dari lingkaran. Nah, biasanya nanti kita menghitung taksiran keliling atau luas lingkaran ada hubungannya dengan teori lingkaran ini.
Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.